lapang-lapanglah kalian. Nah, seorang dai harus dia lapang dadanya. Ya, ini bisa kita ambil dari sini. Nabi SAW sendik mana terkirimang wahyu, sendik mana terkirimang hidayah, beliau dilapangkan dulu dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aniki ayat pertama, Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Ayat kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu ya Muhammad. Kami telah menggugurkan beban darimu ya Muhammad. Nabi kenana beban atau wizrak, kami turunkan wizrak, kami gugurkan wizrak ya Muhammad. Kami turunkan bebanmu ya Muhammad. Al-Imam As-Sa'di mengatakan wizrak ay dzambak. Beban maksudnya dalam ayat ini adalah dosamu ya Muhammad. Kami gugurkan bebanmu ya Muhammad, yakni kami gugurkan dosamu ya Muhammad. Yaitu kesalahan-kesalahan dulu semasa jahiliyah, di saat beliau hidup di zaman jahiliyah. Nah, itu semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah namakan itu wizrak, beban. Nah, semua kesalahan-kesalahan itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah mengampuni dosamu ya Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti arak dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara Nabi yang manusia pada marah itu, tapi beliau telah diampuni seluruh dosanya. Mun itu ngumbi ampuna, waharak jaminan ke ampunan dosa ini. Ndekman. Ya, makanya mari perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, menggugurkan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggugurkan dosanya. Ada apa dengan dosa ini? Ayat berikutnya, alladzi anqadha dhahrak. Dosa yang telah memberatkan punggungmu ya Muhammad. Karena beban ini, beban yang memberatkan punggungmu. Apa beban itu tadi? Dosa ini yang beratkan punggung. Dosa ini bebannya para jamaah. Kembali ke ayat pertama tadi, alam nashrah laka sadrak, kami lebarkan dadamu ya Muhammad. Dengan apa? Berarti lebar dada setelah hilangnya dosa. Amun masih arak dosa berarti kena sokat dada, sokat isi dosa. Ngumbe rasana pas na sokat dadan, tu ngumbe rasana. Selapu dengan salah apa tegita melenten jagur ya doang, melenten nyumpak ya, dan kenapa ia sesak soal dada no? Nebu kita pelisek tadi, ya. Melanteng maknanya doang nganteng. Li antara simyak dada sesak Nabi dosa. Ya, karena sesak dada badait kencene masalah jarin. Badait kencene masalah. Badait kencene senina masalah. Badait kencene anak masalah. Badait kencene tetangga masalah. Selalu kencene bermasalah. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Ya, makanya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inni la'asiyallaha fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati. Saya kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan lihat pengaruhnya
pada istri saya, bahkan pada kendaraan saya. Gini arah efeknya leseninana begitu dia bermaksiat kepada Allah. Gini masalah kan seninana bare. Arah masalah kan kendaraan selaku salah intinya kah? Gara-gara apa? Maksiat tadi. Angka muntagita bepen dia bagus li anak te, ndak becat-becat salah angka anak no. Sangita rak dosa ruana. Arak masalah kece senina, ndak becat-becat salah senina. Sangita arak dosa ruana. Arak masalah kece tetangga, ndak becat-becat salah ang tetangga no. Sangita ruana arak dosa ruana. Karena nanti akhirnya efeknya dosa niki ke segala sesuatu. Arak masalah le Honda no mana? Ndak becat-becat apa ben merek Honda kan bagusan Toyota kan. Bagusan apa? Yamaha. Beli Yamaha sede doang malik. Ndak salah hang merek no. Sangite ruana arak dosa. Ya, beliau mengatakan saya bermaksiat kepada Allah, saya akan lihat efeknya di istri saya dan di kendaraan saya. Kenapa? Kembali ke tadi, karena ternyata dosa ini adalah beban yang menyesakkan dada. Kalau sudah hilang itu maka dada akan lebar. Munah lebar dada ini ginta senyum kita selaku beban. Ngumbe-ngumbe masalah ketelap doang ini no. Ketelap senyum kita selalu. Kenapa? Karena sudah tidak ada masalah. Jelas nih para jamaah, bahwa ini luar biasa ayat ini arahan kepada kita. Ya, bagaimana agar bahagia dalam hidup, memiliki dada yang lebar dan lain sebagainya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Ya Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat, kami tinggikan dzikrak, sebutanmu ya Muhammad. Dalam arti kami angkat namamu ya Muhammad. Nabi kenana kami angkat namamu. Di sini dikatakan ai a'laina sya'naka wa qadraka. Kami tinggikan derajatmu ya Muhammad. Wa ja'alna ismaka maqrunan bismina. Kami jadikan namamu setara dengan nama kami fi syahadati wal adzan. Kami jadikan namamu ya Muhammad setara dengan nama kami, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Betona setara contohnya fi syahadah, di dalam dua kalimat syahadat. Nabi ngente dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aran Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammadan. Ya, sejajar nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil azan, di azan juga demikian. Saat dengan azan sebutna aran Allah, sebutna dah aran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iqamah, di qamat juga demikian. Wat tasyahud, dalam salat pas tahiyat. Wa ghairiha, dan banyak perkara. Selalu menyebut aran Allah, setelahnya nanti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutanmu ya Muhammad. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsirnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'ala Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril. Saya Jibril niki malaikat Nabi tugasnya pembawa wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam an hadhil ayah, tentang ayat ini, wa rafa'na laka dzikrak,
Wahai Jibril, apa maksudnya Allah mengangkat penyebutan saya? Maksudnya apa ini wahai Jibril? Ya. Qala Allah Ta'ala, Jibril mengatakan, Allah berfirman, idza dzukirta ma'i. Maksudnya adalah di saat aku disebut, maka kamu juga disebut bersamaku wahai Muhammad. Ya kena ini. Langsung jawabin isi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau aku disebut dengan Allah Subhanahu wa taala, dzukirta ma'i, engkau juga disebut bersamaan dengan penyebutanku. Jadi intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajatnya yaitu dengan cara disamakan penyebutannya. Lesat nyebut aran Allah dengan nendah gin nyebut aran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap narak sulit, kesulitan nino terdapat di sana apa? Kemudahan. Nabi contohnya kesulitan para jamaah, kesulitan dalam Nabi. Ya, kesulitan dalam Nabi. Ndara kesulitan loh nanti kemudahan doang mau teh. Bekas soalnya sekat itu nyebutnya apa? Kesulitan ngenteng. Berarti ini nara ini berarti itu mau kemudahan doang ini. Karena memang demikian dia, kemudahan jauh lebih banyak daripada kesulitan. Ya, nengke sehat misal, kesulitannya sakit. Mbe kerengan itu, kerengan sehat apa kerengan sakit? Kerengan itu sehat. Lapar ini ya musibah lapar. Lagu mbe kerengan itu, besur apa lapar? Kerengan itu besur. Dan seterusnya. Intinya nikmat jauh lebih banyak. Nah, mau datang kesulitan, ketahuilah di kesulitan itu sendiri di sana terdapat kemudahan, terdapat jalan keluarnya. Karena Allah berfirman, inna ma'a. Nah, arti ma'a bersama. Berarti barang-barangan ini datang ini. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dikatakan di sini, ya, hadhil ayah hiya jauharatus surah wa mahallu tuma'ninah likulli insan. Ayat ini adalah mutiara di surah ini. Mutiara ini sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mutiaranya surat itu ini. Wa mahallu tuma'ninah likulli insan. Ini adalah sesuatu yang menjadikan manusia tenang karena tawakal sedu tipe Allah. Allah mengatakan setiap masalah arak kemudahannya. Maka seorang mukmin begitu dia dapat masalah, gina tenang, tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu di masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Tenang dia. Kadang sih dia beriman aja kan, jangan bunuh diri di akhirnya. Kenapa demikian? Karena seolah-olah masalahnya tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar, wah ini ngana bekah tenutuang diri, wah ngana. Orang mukmin dah sebelik-belik masalahnya yakin ya ujungnya pasti ada jalan keluar. Nah, kemudian dikatakan di sini Allah Ta'ala yukhbiru nabiyahu wa min khilalihi ummatahu. Allah Subhanahu wa taala di sini mengabarkan nabinya bahwasanya setiap masalah pasti ada jalan keluar. Demikian pula umatnya Allah ngabarin itu dah ini. Setiap masalah kita pasti ada jalan keluarnya.
bi anna dhaiqa wasyiddata la yadumani. Allah mengabarkan bahwasanya kehidupan yang sempit, kehidupan yang menyusahkan ndekna selama-lamana. Ndekna selama-lamana. Fa ma'a kulli usrin wa su'ubatin hunaka farajun wa taysirun atin la mahalah. Setiap kesulitan pasti nanti di sana ada kemudahan, dan ini pasti. Ini pasti akan datang yang namanya kemudahan. Nah, setelah Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, ulangin malik isi Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, dua kali nasebutin. Fa inna ma'al usri yusra, kali sekali malik inna ma'al usri yusra. Mun dua kali nyebutnya berarti ngumbi aranina mastiangnya, takkid, mentakkidnya, memastikannya. Makanya dikatakan di sini tikraru hadhil ayah yuakkidul ma'na wa yurasikhuhu fin nafsi. Pengulangan ini untuk mentakkid, memastikan mara baru dan menancapkannya di dalam dada seorang mukmin. Tertancap ya, bahwasanya setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kesulitan ada kemudahan. Langsung tertancap dan di dada seorang muslim. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau mengatakan kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Bahwasanya kemudahan itu selalu menemani yang namanya kesulitan. Kemudahan ini selalu menemani yang namanya kebuntuan. Ya, wa inna ma'al usri yusra, dan setiap kesulitan itu selalu dibersamai oleh kemudahan. Kemudian beliau sekali tadi mainang bahasa tadi. Beliau mengatakan wa ta'riful usri fil ayatain. Di dua ayat ini Allah memakrifatkan al-usri. Kan dalam bahasa ara-arana ma'rifat, ara-arana nakirah. Ma'rifat ini hal yang jelas, yang yang tertentu. Amun nakirah hal yang bebas, dia nentuang ya. Nah, di sini Allah memakrifatkan al-usri, yaitu dimakrifatkan dengan alif lam, al-usri. Untuk kita dalam Al-Qur'an kan inna ma'al usri, al-usri ngadu alif lam ya. Ini makrifat. Kemudian dikatakan yadullu ala annahu wahidun. Di dua ayat ini dua-duanya al-usri itu menggunakan alif lam, menunjukkan bahwasanya di dua ayat ini itu maksudnya adalah satu kesulitan. Inna ma'al usri, lagi bawa inna ma'al usri, kesulitan yang sama ini sekit kesulitan. Kemudian adapun di al-yusru, adapun di kalimat al-yusru itu dinakirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia arah alif lam tankir nakirah. Apa rahasianya? Beliau mengatakan falan yaghlibu usrun yusraini. Karena yusrunnya itu nakirah, maka menunjukkan itu yusrun yang pertama dengan yusrun yang kedua ya beda ini. Jalan keluar pertama ke jalan keluar yang kedua dia beda. Adapun al-usrunya sama. Li ayat pertama ke ayat kedua beda ini. Menunjukkan dalam satu kesulitan terdapat dua jalan keluar. Dalam setiap satu kesulitan ketahuilah ada di sana dua jalan keluar. Makanya beliau kemudian mengatakan oleh karenanya lan yaghliba usrun yusraini, maka satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Karena di ayat ini dalam dua ayat sekali kesulitan
Kemudian adapun yusrunya dinakirahkan menunjukkan yusru li ayat pertama beda dengan yusru li ayat kedua. Sehingga dikatakan tidak mungkin yang satu ini akan mengalahkan yang dua. Dalam arti setiap perjalanan ini pasti akhirnya kemudahan ini yang akan menang. Kemudahan yang akan menang. Kenapa? Karena dia berdua ini kemudahan. Dua pepadu lawan sekik pepadu, dia menang ini. Pasti si dua menang. Ini menunjukkan yang namanya kesulitan pasti berakhir. Ya, kenapa? Karena kalah oleh dua kemudahan ini. Ya, dan kemudian beliau jelaskan lagi dengan rahasia bahasa yang lain lagi. Beliau mengatakan wa fi ta'rifihi bil alif wal lam ad-dalu 'ala al-istighraq wal umum, katanya. Dan al-usru menggunakan alif lam ini menunjukkan seluruh masalah ini. Al-umum menunjukkan umum. Dalam arti seluruh masalah di dunia ini yadullu 'ala anna kulli usrin fa inna fi akhirih at-taysir. Ini menunjukkan seluruh masalah di dunia ini akibatnya nanti ujungnya nanti adalah pasti kemudahan ujungnya. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin satu kesulitan akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Angka ini menunjukkan bahwasanya sebesar-besar masalah kita para jamaah, ya, berhusnuzonlah bahwasanya pasti bareh li ujung ini arah jalan keluarnya. Dan selama setiap hari menghadapi masalah itu, menangani masalah itu, tangani dia dengan sabar, tangani dia dengan mengharapkan pahala, kan terus pahala doang mutino, dan yakinlah nanti di ujungnya itu pasti ada jalan keluar. Di ujungnya itu pasti ada kemudahan, yakinlah. Kan yakin bahwa Allah ngenang-ngenang inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan niki hiburan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia berdakwah, di awal-awal dakwah. Ini surah niki surah Makkiyah. Ya, surah turun di Mekah. Di saat dia sulit sekali berdakwah. Dina salat ngeun tolo inna lihat le Nabi arana le otak na maaf le otak na niki pas na sujud tolo ina temprot unte ngeun tehina-hina dia ngara milih denger dakwahna bilangna berdakwah Allah berfirman dengan tutupna telinga ngeun dia milih denger ya bakal ngombe ke perasaan dia dengan berdakwah sengaja nutup telinga dengan sigin terdakwahin tutup telinga Tuneman Malik paman ya Abu Lahab lemudi Nabi sallallahu alaihi wasallam meringetin dengan ndak denger ya dengan gila ini ngana nunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bengombe ke perasaan kesulitan doang mau nih lagu ingetin si Allah Subhanahu wa taala inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitan yang kamu hadapi sekarang ya Muhammad ujungnya adalah kemudahan. Ngeno ada sana badai. Sehingga begitu hijrah ndekna suwe ditaklukkan kota Mekah. Begitu beliau meninggal 50 tahun setelahnya hampir separuh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Samanda setengah abad. Ya, menunjukkan bahwasanya benarnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kesulitan ujungnya nanti adalah kemudahan. Baik, kemudian lanjutan ayatnya fa idza faragta fansab, jikalau ya engkau telah selesai dari suatu urusan maka tetaplah bekerja keras. Menduah selesai dalam sebuah urusan maka tetaplah bekerja keras. Nabi kenana fansab bekerja keras. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan fansab ay fat'ab. Tetaplah bekerja keras itu tetaplah lelah ngana. Dalam arti tidak ada mentelah, terus bekerja tidak ada mentelah dan tetap lelah ngana.
Lelah lawanan Nabi mentelah. Nah, ndak ada mentelah, ngana terus bekerja, terus lelahkah? Kalau sudah selesai dalam sebuah masalah, tetaplah lelah, ngana Imam Baghawi. Kemudian beliau menukil ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan tentang ayat ini, "Idza faraghta minal faraidi fansab fi qiyamil lail." Artinya yaitu, jikalau kalian sudah selesai solat fardu, maka tetaplah lelah nanti melaksanakan solat malam. Tidak ada merasa cukup ngadu salat fardu, lelah malik. Begitu salat fardu kah selesai wah mentelah dulu. Tidak, lagu malik lelah ngumbi, lelah malik melaksanakan solat malam. Kemudian Hayyan meriwayatkan dari Al-Kalbi, dikatakan idza faraghta min tablighir risalah fansab. Maksud ayat ini yaitu kalau engkau sudah selesai menyampaikan dakwah ini ya Muhammad, fansab ay istaghfir li dzambik walil mu'minin. Munduah berdakwah maka lelahlah lagi. Apa lelah laginya itu? Mintakan ampunan untuk dosamu ya Muhammad, dan mintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya setelah beribadah ndak teman telah beribadah, malik laksanakan ibadah yang lain, minimal doa, minimal apa? Berdoa. Ya, setelah melaksanakan ibadah apa saja, minimal setelahnya doa. Ya Allah terima dengan tiang, ya Allah ampunin tiang ngenteng. Ya Allah ampunin dengan tawak tiang, ampunin anak tiang, ampunin seluruh kaum mukminin. Intinya bahwasanya jangan begitu sudah selesai dari sebuah ibadah terus ndik beribadah sama sekali, jangan. Tapi terus beribadah, terus kita lelah. Fa idza faraghta fansab, lanjutannya wa ila rabbika farghab, dan hendaklah kepada Rabbmu engkau berharap. Wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu berharaplah. Harusnya ayat niki farghobna bejulu susunan bahasa sekenana. Farghab ila rabbik, ngono harusnya. Lagu neka farghobna kemudian ilana bejulu ila rabbik farghab. Harusnya farghab ila rabbik, berharaplah kepada Allah. Lagu ini kepada Allah lah berharap. Ngene baliknya susunan kaitana. Ya, baliknya susunan kaitana. Pada marak kata iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, harusnya na'buduka. Harusnya ngono na'buduka. Lagu ini kana pejuluknya si Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud ngene. Apa artinya? Ini artinya adalah al-hasr, yaitu kita berharap hanya kepada Allah. Sebagaimana tadi ibadah, kita beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud, hanya Engkau ya Allah yang kami ibadahi. Maka demikian pula dengan ayat ini, ila rabbika farghab, maka berharaplah kepada Rabbmu satu-satunya. Tidak ada berharap di pak selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Pertama, dalam bantuan, dalam segala gerak-gerik dia harapkan bantuan hanya dari Allah. Di dalam berdakwah, dalam menyelesaikan masalah, dalam mengislah, dalam apa saja, harapkan bantuan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat melaksanakannya juga harapkan bimbingan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbing itu dalam melaksanakannya. Akhirnya karena aku saran ngelaksana ya. Kemudian setelah melakukan, harapkan pahala, imbalan, upah hanya dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai kita melakukan, ya, wa ila rabbika farghab, ya, kepada Rabbmu lah kalian hendaknya berharap. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menukil ucapan Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ij'al niyataka wa raghbataka ilallahi azza wa jalla. Beliau mengatakan jadikanlah niatmu dan harapanmu hanya kepada Allah satu-satunya azza wa jalla. Niatang gerak-gerik tadiki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharaplah satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Atha beliau mengatakan tadarra ilaih rahiban minan nar raqiban fil jannah. Bertadarru'lah, mintalah kepada Allah, berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala rahiban minan nar, karena engkau takut kepada neraka. Kemudian raqiban fil jannah, karena kamu ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan berdoa karena kita takut neraka, kan berdoa karena kita meletang surga. Ini kata Al-Imam Atha menafsirkan ayat ini. Berarti takut tipak neraka kanggo atau ndek? Kanggo atau ndek? Wajib bahkan takut tipak neraka. Melihat tanding surga kanggo atau ndek? Wajib tu melihat, karena Allah janji itu. Ya, Allah melihatin itu, maka wajib tu melihat tipak surga. Terakhir, ya, ucapan Al-Imam As-Sa'di menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa ila rabbika wahdahu, dan kepada Allah sendiriannya farghab, ai a'zim ar-raghbah. Kepada Allah sendiriannya maka hendaklah engkau memperbesar harapanmu fi ijabati du'aika, di dalam dijawabnya doamu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi ijabati qabuli ibadatika, dan di dalam diterimanya ibadahmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karing sekali tulang ayat niki para jamaah. Wah siapang tidak beberapa faedah sebenarnya lagu kan wah azan wah ini wah lebih 5 menit bahkan. Ya ditebung baca faedah-faedah lagu tulang karing sekali ayat niki. Allah berfirman alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak, kemudian kami gugurkan bebanmu ya Muhammad. Nabi beban mana? Dosa, kami gugurkan dosamu ya Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak, yaitu dosa yang telah memberatkan punggungmu. Berarti dosa ini adalah beban bagi kita. Muntamili kita boleh beban, tinggalkan dosa. Kemudian warafa'na laka dzikrak. Setelah kami gugurkan dosamu ya Muhammad, kami angkat penyebutan namamu. Ngumbekeun diangkat penyebutan namamu, disejajarkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam arti setiap kesulitan ujungnya pasti ada kemudahan di sana. Dan satu kesulitan tidak mungkin akan mengalahkan berapa? 2 kemudahan. Kemudian faida faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sebuah urusan, sebuah ibadah, fansab, maka tetaplah bekerja keras. Nabi kena tetap bekerja keras, yaitu tetap ibadah. Selesai sholat wajib, maka laksanakan lagi sholat sunnah. Atau setelah beribadah jangan lupa berdoa.
Minimal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah selayaknya engkau berharap. Niki dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan jelas niki. Munarak sindiman jelas bu terketonang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu saya. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Arak ke sindik man jelas ni. No, jelas doang selapuan ini. Jelas sila ada. Nah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kalau dibalik setiap kemudahan pasti ada kesulitan. Nah, apakah bisa? Ini na bau. Berarti bareh setiap sekik kemudahan dua kesulitan jadi dengan kan? Akhirnya kita kalah pada kemudahan, kesulitan jadi ujung bareh. Ya, jadi harus tetap inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Atau semua kesulitan itu ujungnya adalah kemudahan. Munda balik ya ke inna ma'al yusri usra. Ngandang.
Sesungguhnya bersama setiap kemudahan, satu kemudahan ada dua kesulitan. Kan? Berarti kan kalah pada kemudahan, kesulitan gini jadi ujungnya. Atau seperti kata Syekh As-Sa'di tadi, alif lam di sana menunjukkan semua. Berarti semua kemudahan ujungnya adalah kesulitan. Ngene. Mun setiap kemudahan ujungnya kesulitan bunuh diri dengan barah hidup. Ini kan kesulitan soalnya ke. Ya, jadi harus tetap inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jelas sudah, Bu? Alhamdulillah. Sila arah silain. Mo, kenaman wahru ini. Nggih, sila Tuan. Munta ketinggalan tahajud. Orang itu mau. Nah, wallahu alam, menabue waktuna perkara mustahab je berselesai wah. Ya, selesai wah ya. Ya kalau sudah habis waktunya, malam berikutnya ndak jangan hilang malik. Ya, di malam berikutnya jangan sampai hilang. Ya wallahu alam bahwasanya munahbui waktuna salat-salat mustahab niki maka sudah tidak bisa diulangi lagi. Jemaah kah begitu datang waktunya baru kita lakukan lagi. Jelasin Tuan? Wallahu taala a'lam. Yang jam 3 waktunya kalau salat malam dia mulai setelah kita tidur. Ya, begitu kita nggih. Ya, begitu kita sudah tidur, bangunnya baru kemudian kita melaksanakan salat tersebut. Bagusnya memang sepertiga malam terakhir. Ya, tapi wallahu alam ulama mensyaratkan tidur. Begitu dia bangun tidur baru kemudian di sana dia melaksanakan tahajud itu. Ya, wallahu taala a'lam. Nggih. Arafah. Ndek saking belik pahalana bisa menggugurkan 2 tahun dosa. Bukan berarti begitu selesai kita puasa terus boleh kita berbuat dosa. Ndak kan dengan oje. Ya, kenyeburu terbaca ayatna fa idza faragta fansab. Mun dah selesai gawe subuh ibadah, malik beribadah malik. Ngene-ngene. Ndake maka wah luwe pahala ibadah terus semilih-milih wah aku beribadah cang apa tegawe ngene beli kartu no ngene bareng ngene jangan ya jadi tetap beribadah terus maksudnya gugur 2 tahun dosa yakni pahalanya sangat besar beli ganti pahalanya ya orang yang sudah puasa pada hari Arafah bukan berarti kalau sudah dia puasa hari Arafah bebas nenggawi dosa 2 tahun deh. Ya, tetap jaga diri dari dosa. Puasa Arafah setelah kita lakukan maka fansob di antara arti fansob berdoa ke. Mudah-mudahan terima isi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya besar. Pahalanya besar, saking besarnya bisa menggugurkan 2 tahun dosa. Pada mara tauhid pahalanya besar sekali. Ya, bahkan dikatakan sampai dosa sepenuh bumi ini bisa terampuni dengan bertauhid, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ndek berarti mau tuangan la ilaha illallah terus berdosa pada balik bumi ini ndek. Tapi pahala la ilaha illallah itu besar sekali, saking besarnya bisa mengampuni dosa sebesar bumi ini. Jelas antum Bu? Ini bukan jual beli ini. Ya mutah berduit pahala berarti
tenggawi leuwih dosa bukan jual beli. Ya, tapi ini menentukan nanti tingkat derajat kita nanti. Sere leuwih sisa pahalana maka sere tinggi derajat kita di syurga. Biar kena Bu terjawab. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Nggih silakan. Mah, darul. Nggih. Oh nggih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashri." Denara jelu-jelu. Denara jelu-jelu si amalan soleh demenang negati si Allah dibanding amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dalam arti ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nara mau ngalahang ya si ibadah-ibadah di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga dikatakan apapun kita kerjakan di 10 pertama ini itu sangat dicintai ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai. Salat sangat dicintai di 10 pertama itu. Baca Quran, berzikir, ya ngaji di 10 pertama ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, li antara amal soleh apa? Puasa. Li antara amal soleh adalah puasa. Oleh karenanya bersila kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bahkan diriwayatkan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berpuasa dengan tanggal sakit sampai tanggal siwak. Ya, nah dengan siwak jelo ini si paling belik puasa, si paling belik pahalana adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi belik pahalana puasa dengan tanggal sakit sampai tanggal siwak. Lagu si paling belik Nabi tanggal siwak hari Arafah. Ya, nah mundik tiang salat jelo Rebu ruana gina sidang isbat jemaah pemerintah teh. Ya, akan dilihat bulan itu. Kalau sudah keluar maka mungkin hari Kamis atau hari Jumat itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kenapa? Kamis Jumat apa Rabu atau Kamis? Rabu atau Kamis ya. Berarti Selasa dia akan rapat ya. Selasa jemaah sulina. Gina nentuang pemerintah teh. Ya, masuknya tanggal 1 Rabu atau Kamis. Begitu Rabu mana misalkan berarti dari sana mulai boleh berpuasa, puasa sunnah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan si paling belik pahalana adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bau puasa natuan dengan tanggal sikit sampai tanggal siwak si paling belik pahalana adalah puasa pada tanggal 9. Dan ibadah-ibadah yang lain sila salat terjaga salatmu berjamaah baca Quran silahkan. Semua amalan di 10 pertama niki sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun si 10 niki je paling mulia hari tanggal 10 paling mulia. Ya, hari yang paling mulia tanggal 10. Hari paling mulia sedunia tanggal 10. Dan di tanggal 10 ibadah paling mulia Nabi nyembeli ngorban. Ya, angka ndak jangan ditengorban jemaah ini. Di beberapa tempat sudah mulai kita bahas fikih kurban. Di antara syarat disyariatkannya ngurban adalah mampu. Nah, sudah kita baca di beberapa tempat itu di antara standar mampu itu adalah memiliki uang 3 juta. Sesi berdua kepeng 3 juta mampu. Karena 3 juta ini 2,5 juta untuk beli hewan korban. Sisanya untuk makan 4 hari. Karena itu syarat mampu itu ngena. Syarat mampu cukup makan dia beserta keluarganya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13. Kemudian punya sisa uang untuk membeli hewan kurban. Maka kalkulasi itu kurang lebih 3 juta.
Saya betul kepeng 3 juta berarti membuah ini. Kan mengke kita tene, berdua tak kepeng 3 juta ini. Bukan rata-rata membuah berarti ini. Oleh karena silakan berusaha ngorban jemaah, karena itu dia ibadah paling mulia di hari paling mulia. Saking beli pahala angka, nah minta nabi arana wanti-wantina sahabat. Ya, beliau mengatakan man wajada sa'atan walam yudhi. Sai berdua keluangan rezeki terus dia memilih nyembelih. Fala yaqrabanna musallana. Dak nerapat-rapat le musalla kami. Kenapa? Karena pahala yang sangat besar ini diremehkan sama dia. Padahal berdua keluangan, pahala beli gati. Dia memilih bukan hituan kah dak rapat-rapat. Mara bahasan tidak siupna ya isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bata berusaha kah ya untuk menghadapi hari yang paling mulia dengan ibadah yang paling mulia. Mudahan jelas na Tuhan. Allah taala a'lam. Sila ada. Kesulitan, satu kesulitan dibalas dua kebaikan pasti. Dua kemudahan. Nah, jika kesulitannya itu sakit kita. Ya. Sampai dia meninggal dunia. Nah, faedah dari kebaikannya itu apa nih Pak? Sekarang dia sakit. Ya, bagaimana bentuk kemudahan? Bisa saja pertama begitu dia sakit, dengan cara dia sakit diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang akur jadinya, kompak merawat dia dan lain sebagainya. Ya, intinya begitu dia dapat musibah, yakinlah pasti ada jalan keluar di sana. Pasti ada kebaikan di sana yang tersembunyi. Ya, dia harus yakin itu, jangan sampai dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia jalan keluarnya itu umum, banyak sekali, enggak bisa enggak bisa diliput, enggak bisa dibatasi. Enggak bisa dibatasi, nakirah soalnya. Inna ma'al usri, ini ma'rifah ini. Kalau dia ma'rifah itu tertentu. Ya, jadi kesulitan tertentu ini nanti jalan keluarnya tidak tertentu, banyak sekali jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak sakit misalkan, ini masalah kesulitan, pasti nanti banyak jalan-jalan keluar yang lain. Di antaranya kesembuhan. Kalau enggak sembuh mungkin ada hal-hal yang lain nanti. Ya, anaknya tiba-tiba menjadi anak soleh, begitu dia meninggal terus dapat pahala karena anaknya soleh jadinya. Ya, ingat yang akhirnya sebuah cerita ini, Batu di Lombok ini. Dia orang kaya, subhanallah. Dia sering bantu kita di pondok. Qadarallah anaknya nakal sekali, telegati anaknya. Kenakalan yang sudah di puncak kah? Masih bajang kan anaknya. Nasihatin si bapak, "Dek ini." Padahal bapaknya soleh, masya Allah, sering bersedekah, bantu. Cumanya dia ada jarak, berdoa doang. Dekna putus harapan kah? Tetap berdoa doang. Dak ada tele anaknya juangnya masalah, juangnya polisi ya macam-macam lah anaknya ini. Tiba-tiba qadarallah meninggal mendadak dia bapak ini. Meninggal mendadak karena ada jantung, meninggal mendadak. Saat meninggal itu tono langsung tobat anaknya ini. Langsung kembali anaknya tobat menjadi anak soleh, rajin ngaji, bantu ina dan sebagainya. Kebalik zaman. Ya, maka otomatis pahala ibadah anak sih aningna copy paste aning dengan toa terus ngalir. Ya, ini dia ndena putus asa berdoa. Tapi dia tidak melihat kesolehan anaknya. Kenapa? Karena sudah meninggal dulu baru anaknya menjadi orang soleh. Sehingga dapat dia kebaikan. Apa kebaikannya? Kebaikan anaknya yang soleh. Karena begitu dia mendadak meninggal, kaget anaknya nangis sejadi-jadinya anaknya itu. Pas pemakaman ini hadir itu nangis doang anaknya. Setelah itu kembali terus baju sholat, baju ngaji, membantu ustaz dan lain sebagainya. Ya, intinya bahwasanya di saat kita yakin bahwasanya setiap kesulitan ini ujungnya nanti adalah kebaikan, ujungnya jalan keluar, maka insya Allah kita akan mendapatkan jalan keluar tersebut. Di saat sakit bisa jadi di sana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau keluarga kita dijadikan
keluarga yang baik, yang saleh. Jelas nggih? Jadi kebaikannya tidak terhingga. Benikir para jamaah, kaidah mundur dari ruang ini. Sila terakhir ida penutup. Tadi siang saya nikah saja. Ida nikah kau nih? Kan diundang kita. No, teduh ya bahaya ini. Terus? Kebetulan saja kan tanggalnya 25 tadi kan. Tanggal 25 ya, terus? Bulan 5. Bulan 5 ya. 25. Sengaja remeta angka cantik ini ya. Nah kira-kira ada kah arti makna? Ini nara artinya selaku jelo bagus. Tanggal 25 bulan 5 tahun 25. Masya Allah. Cekat tidak meta jelun ya. Oh ngarang-ngarang. Bagus tetuluk lek surat undangan no. Iya, kebetulan. Iya, Pak. Nggih. Mas kawin 25 dah nangke aja nah. 25 apa tapi ini? Ribu apa juta ini? Masya Allah. Ya hikmahnya bagus tertulis di surat undangan kan? 25, 5, 25. Jenang nyele surat undangan. Enggaknya tuh bagus naruhnya. Iya, enggaknya tuh bagus nah. Lagu mau dijakan yakinin arah kebagusannya. Nah ini datengang ada keyakinan bid'ah berarti ini. Karena tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Ya, tidak ada sampai meyakini seperti itu. Bahkan bisa jatuh ke dalam kesyirikan nanti. Menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Ya, si jari pelasnya mau luwi doa yang ida. Doa yang ada barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair ngana. Ini lagi jadi bagus nih. Terus datang dengan nasi bagus, kaken nandang no sidang nasi bagus, keberkahan jarina kan dengan bagus jar kaduna bare beribadah. Ini tuh mau doa dengan soleh, kemudian ikut hadir di pesta kita orang-orang seperti itu. Berarti enggak ada hubungannya. Hah? Ndak ada hubungan ke tanggal ini jendara. Ya si penting no saya si hadirin ngone. Ya itu makanya pentingnya menara acara-acara marak niki no bagus-bagus acara no kah? Ndak justru acara maksiat isina tono bare waliyadzubillah nginem isina misal atau joget-joget isina misal atau yang diundang orang-orang fasik itu yang diundang. Bahkan jadi bahla bare acara akhirnya. Hilang keberkahan no. Ya, tapi undanglah orang-orang yang baik ya, yang dia doakan kita barakallahu lak, mudah-mudahan berkah ini ya. Nah berkah itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala, nah kumpulang itu dalam kebaikan. Ini dengan ngasih bagus doa yang itu. Ini tapi itu ndak ada pete tanggalnya. Ya, pete dengan sigin doa yang itu. Jelas tidak? Dan jangan diyakini bagus tanggal itu. Ya, jatuh nanti dia ke dalam keyakinan kebid'ahan. Bakal doa itu udah hari ini. Tentu. Oh iya tadi masyaallah santai jamaah. Bakal doa yang ada barakallahu lak baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Bayan niki rena para jamaah, terima kasih banyak niki atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Mudah-mudahan yang kita baca niki bisa memotivasi kita, menenangkan kita bahwasanya sebesar-besarnya masalah pasti ada setelahnya itu jalan keluar. Dan mudah-mudahan ya yang kita baca niki meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.